Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pendeta yang bertugas melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Eliani di STH. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah liturgi khusus Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Berita Jemaat Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kelahiran maupun pernikahan sepanjang minggu ini, kami ucapkan selamat panjang umur, sehat selalu dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Warta Jemaat. Kebaktian rumah tangga atau kategorial, jadwal kebaktian atau kegiatan kategorial dan kelompok lansia. Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, tempat Gereja Marturia, Jalan Panenga Induk nomor 1, kebaktian SPPer yang bertugas Pendeta Eliani di STH, Penetua Karinayati Maden, Diakon Cici SPD, PAUD Nyonya Elis Lamon, dilaksanakan pada pukul 16.30 WIB. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, tempat Gereja Marturia, kebaktian SPRP yang bertugas Pendeta Merlin Lampe SMTH, Penetua Markorius SH, Olga Puspita Sari dan Mardeni, dilaksanakan pada pukul 18.00 WIB. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, tempat Gereja Marturia, kebaktian kelompok lansia yang bertugas Pendeta Lampang Tarung STH dan Penetua Boniran yang dilaksanakan pada pukul 8.00 WIB. Selanjutnya, warta keuangan. Di sini tidak kami bacakan. Jika ada yang keliru dalam hal penulisan nama atau jumlah keuangan, dapat mengkonfirmasikan kepada sekretariat atau bendahara Majelis Jemaat GKI Marturia. Dan mengenai pemberitahuan dan undangan, di sini tidak ada. Dan demikian kita akan memasuki ibadah. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Sementara pendeta, penetua, dan diakon bertugas memasuki ruang ibadah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya akan bacakan prolog. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan.
sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekebaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil, Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menyanyi pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183, bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Jemaat mohon berdiri. Sebarkan Injil ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama dan yang kedua. Tercurah darah Tuhanku.
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Dengan perikop ke-10 firman yang saya bacakan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sampai demikian pembacaan kitab untuk kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur pasal 119 ayat yang 105. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pemberitaan Injil Indonesia. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-21, ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Sebelum bersama kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Baik kami yang boleh ada di dalam gedung gereja-Mu ini, maupun saudara-saudara kami yang beribadah bersama keluarga mereka di rumah masing-masing.
Satu kerinduan kami Bapa, kami ingin dikuatkan, diperlengkapi oleh Tuhan, teristimewa melewati firman-Mu, dan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itulah ya Bapa, biarlah Engkau berkenan atas hidup kami, dan saat ini kami bersiap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan bacakan bagi kita demikian dengan judul perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Dan saat ini kita bersama-sama seluruh warga gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan, Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46 yang kita bacakan merupakan dasar bagi kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak pernah orang merasa menyesal sebelum yang disesali itu terjadi. Jadi kata orang, menyesal itu selalu datang terlambat. Iya, karena memang menyesal itu terjadi dari satu hal yang sudah dikerjakan. Dan kata orang pula, menyesal itu terjadi
Karena memang kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Kesempatan itu hanya datang 1 kali. Kalau 2 kali berarti itu ada yang lain lagi, bukan kesempatan yang sama. Sehingga itulah mengapa ada kalimat penyesalan. Karena yang pertama nggak mungkin lagi, karena waktu ini terus maju dan berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang mau disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Dia menyampaikan tentang seperti apa tanggung jawab orang percaya, orang yang telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk ada dalam dunia ini, termasuk saudara dan saya. Seperti apa tanggung jawab kita? Seperti apa kita menjalankan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menghembuskan nafas kita dalam dunia ini. Bertanggung jawab atas semua kesempatan yang diberikan oleh Allah. Semua kesempatan yang diberikan oleh Allah, seperti apa kita mempertanggungjawabkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini bercerita tentang yang pertama perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Tentang bagaimana dia mau mengupas, bagaimana tanggung jawab yang tidak dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang seharusnya mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Diceritakan bahwa ada tuan tanah yang mempunyai kebun, yang dia sudah membuat sebuah kebun, dan dia memberikan satu tanggung jawab kepada penggarap-penggarap kebun itu. Tugas mereka adalah menjaga, memelihara, menumbuhkan agar kebun itu tetap baik seperti sedia kala, dan si tuan itulah yang menanggung semua pemeliharaannya itu. Mereka hanya bertanggung jawab mengelola saja. Jadi keperluan-keperluan apapun di kebun itu semua didirikan, pagar dipasang, tempat mengirik anggur juga. Apa-apa yang mereka perlukan semua sudah disediakan oleh si tuan. Mereka hanya tugasnya menggarap itu, menjaga, memelihara apa yang sudah ada. Sehingga diceritakan dalam perumpamaan ini, si tuan itu pergi. Lalu dia memberikan tanggung jawab penuh kepada para penggarap-penggarap itu untuk mengelola dan menjaga kebun itu. Sampai pada suatu ketika dikatakan sudah sampai saatnya si tuan itu menyuruh pekerjanya untuk mengambil hasil dari apa yang menjadi tanggung jawab para penggarap itu. Tapi tadi sudah kita baca bersama apa yang dikatakan. Para pekerja yang diutus untuk mengambil hasil, bukan hasil yang didapat apa? Mereka ditangkap. Mereka dibantai, mereka dibunuh. Mereka tidak mau ada orang yang mengganggu mereka. Mereka tidak memberi hasil apapun kepada si tuan yang empunya, kepada si tuan yang sudah memberikan fasilitas kepada mereka, yang menyediakan segala sesuatu sehingga mereka hanya menjaga, bertanggung jawab atas kebun itu. Sampai pada akhirnya yang terakhir, anak si tuan ini yang dia utus. Karena pikir si tuan kalau anak mereka mungkin akan takut dan menyegani. Tapi apa? Malah mereka berpikir, dia ini ahli waris, kita bunuh dia. Kalau ahli warisnya sudah tidak ada, kita yang akan empunya, kita yang akan menguasai. Sehingga itu yang terjadi. Sehingga apa yang dikatakan dalam perumpamaan ini, kira-kira apa yang akan didapat oleh penggarap-penggarap jahat itu, para penyewa yang jahat itu. Dia katakan mereka dibinasakan oleh yang empunya kebun itu. Dan kesempatan tidak ada lagi diberikan kepada mereka. Kesempatan yang baru akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mau bertanggung jawab, yang benar-benar mau menjalankan apa yang diinginkan oleh si tuan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga selanjutnya dalam firman ini adalah pokok kemana perumpamaan itu disampaikan, dan rupanya dikatakan dalam firman ini para imam kepala dan ahli Farisi, orang-orang Farisi juga menyadari bahwa itu tujuannya untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan ini mengumpamakan itulah keberadaan Allah.
Allah adalah Allah yang empunya kebun anggur itu. Allah adalah yang empunya segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dia yang menyediakan semuanya dalam kehidupan ini. Dia hanya mau apa? Dia hanya panggil penggarap. Dia hanya mau umatnya yang dia panggil untuk mengerjakan itu dengan tanggung jawab. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Semua dia jaga. Semua dia lindungi. Apa yang diperlukan dia sediakan untuk pekerjaan itu. Yang ia mau apa? Tanggung jawab dan berikan yang terbaik pada kesempatan yang sudah dia beri. Itu saja. Itu yang dia ingin dari penggarap itu. Dan ketika ini perumpamaan ini juga berbicara kepada kita sekalian. Allah lah yang empunya segala sesuatu, pekerjaan-pekerjaan Allah lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia mau panggil dan utus kita untuk bisa hidup berkarya dalam dunia ini sebagai orang Kristiani, sebagai orang percaya. Tujuan Allahnya satu. Kita mempertanggungjawabkan yang ia berikan di sekitar kita. Yang ia mau kita bekerja bertanggung jawab atas semua panggilan kita, atas semua talenta, atas semua apa yang telah ia berikan kepada kita sebagai sebuah kesempatan yang harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang mau Tuhan dari kita, dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Dikatakan dalam firman ini, dialah yang empunya segala sesuatu. Dia punya satu pekerjaan. Dan terkhusus pada hari ini, pemberitaan Injil. Itu adalah tugas yang diberikan Allah kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Memang semua kita, tidak semua warga gereja Kalimantan Evangelis khususnya, kita semua akan terjun dan semua jadi pendeta. Kita semua menjadi penatua diakon. Kalau itu pikiran kita ya tidak semua. Tetapi kita semua adalah pekerja-pekerja yang sama. Kita diberi kesempatan untuk menggarap di bidang kita masing-masing dalam teknis-teknis mungkin yang berbeda. Tugas kita sama. Kita diberikan tugas oleh Allah untuk menggarap dalam bidang kita masing-masing sesuai dengan karunia kita yang berbeda-beda. Oleh sebab itu semua warga gereja Kalimantan Evangelis, semua orang percaya, kita dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil itu dalam semua segi kehidupan kita. Pertanyaannya bagaimana respon kita? Saat ini kita dalam posisi menggarap itu. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggarap pekerjaan-pekerjaan itu. Memberitakan Injil dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti apakah kita? Seperti penggarap yang bagaimanakah kita? Apakah kita seperti penggarap yang bertanggung jawab, yang benar-benar menyadari seperti lagu hidup ini kesempatan. Tidak ada kesempatan yang kedua. Atau kita seperti penggarap-penggarap yang jahat ini. Tidak mau mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan. Berbagai macam alasan diberikan supaya tidak melakukan tanggung jawab itu. Dan firman ini jelas dikatakan, kesempatan kalau sudah diambil tidak akan diberi lagi, akan diberikan kepada orang lain yang mau berbuah. Dan ini pasti akan berbuah kekonyolan dan kebinasaan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya pada hari ini kita merayakan hari perjamuan kudus dan pekabaran Injil, dua hal yang saling berhubungan. Pekabaran Injil adalah satu hal kehidupan dari gereja, kehidupan dari kita, kehidupan dari bagaimana kita ditugaskan untuk menjalani kehidupan ini adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil dalam semua segi kehidupan kita. Memberitakan tentang kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini tugas kita semua. Secara organisasi, pekabaran Injil sudah dijalankan dalam kehidupan bergereja kita.
termasuk secara khusus Majelis Sinode, ada satu badan, pekabaran kabar baik. Ada pengurus pemberitaan kabar baik, Marturia juga salah satu ada pengurusnya. Kemudian ada pekabaran Injil dalam bentuk yang lain, baik secara sosial dan sebagainya, bantuan-bantuan diakonia dan sebagainya, semua bergerak. Dan itu bukan tugas pendeta dan penata diakon saja. Kita semua warga gereja Kalimantan Evangelis ada dalam pengutusan dan panggilan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih berkati oleh Tuhan, mungkin pertanyaan kita, bisakah saya? Mampukah saya? Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan melewati nas firman Tuhan hari ini? Saya katakan, Tuhan tidak melihat seperti apa engkau dalam levelmu dalam kehidupan dunia ini. Tuhan tidak mementingkan orang hebat, orang pintar, orang berpendidikan tinggi, orang kaya, orang yang menurut pandangan dunia ini semua-muanya baik. Yang Tuhan mau apa? Tuhan hanya mau apakah engkau memiliki hati untuk bekerja bagi Dia atau tidak. Itu syaratnya. Yang Tuhan mau apakah engkau memiliki hati untuk bekerja bagi Dia. Itu syarat yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saya katakan saya lebih suka juga kepada orang yang tidak bisa tapi bersedia, dibandingkan orang yang bisa tapi tidak bersedia. Untuk apa? Karena ini tadi, Allah melihat siapa yang memiliki hati untuk Dia. Memiliki hati untuk melakukan pekerjaannya. Tidak seperti penggarap-penggarap tadi. Mereka mungkin punya skill yang baik untuk menggarap kebun. Tapi untuk apa? Toh mereka tidak mau berbuah. Tidak mau memberikan buahnya kepada sang empunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara saya, kita semua, kita adalah satu tugas yang sama untuk memberitakan Injil, tetapi juga seperti saya katakan tadi kan, tidak semua orang semua harus jadi pendeta, semua harus jadi penatua diakon, tidak. Tetapi mendukung, memberi kontribusi, kemudian juga memberikan arahan yang baik dalam kehidupan perkembangan pelayanan dan juga pemberitaan Injil. Saling bersama-sama memberikan yang terbaik. Tentu ini adalah sebuah kekuatan bagi kita untuk bersama-sama memberitakan Injil dimanapun kita boleh ada. Tidak seperti para penggarap tadi, yang mereka kerjakan hanya membuat onar, membuat perpecahan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkontribusi dalam mendukung setiap penata layanan yang ada merupakan wujud konkret dalam kehidupan kita. Kita menunjukkan bagaimana hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita, ini adalah kesempatan. Kesempatan itu hanya datang satu kali, tidak ada yang kedua. Oleh sebab itu apapun tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, jalankan itu dengan baik. Tuhan mau hati kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Tuhan hanya mau kita memiliki hati untuk Dia, untuk pekerjaannya, untuk pemberitaan Injil. Untuk itu hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus dan pekabaran Injil adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berkaitan. Perjamuan kudus adalah dasar bagi kita untuk mengintrospeksi diri bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita agar kita memiliki kesempatan hidup sampai hari ini dan seterusnya dalam kekekalan. Perjamuan kudus yang kita rayakan ini adalah bagaimana kita mengingat bagaimana Yesus memberikan satu kehidupan kekal dalam kehidupan kita, sekaligus memberikan ucapan syukur bagi kita. Kita bisa hidup. Oleh sebab itu bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalankan ungkapan syukur kita yang telah ditebus oleh Yesus. Yang kita rayakan dalam perjamuan kudus ini adalah bagaimana kita akan memiliki hati untuk memberitakan Injil. Dalam semua segi kehidupan kita, dalam apapun kemampuan yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan melihat hati kita. Dia tidak melihat apapun. Dia hanya mau ingin orang yang memiliki hati bagi Dia. Oleh sebab itu, biarlah kita semua, seluruh warga gereja Kalimantan Evangelis,
Kita bersama-sama merayakan hari perjamuan kudus hari ini. Dan kita akan bersama-sama bersatu padu berjuang, berpegangan tangan, bertumbuh bersama dalam iman. Berdasarkan pengakuan kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus memberikan keselamatan bagi kita. Kita bersama-sama maju melangkah untuk melaksanakan pemberitaan Injil dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian nama Tuhan yang dimuliakan. Mari Bapak Ibu, kita berbenah kehidupan kita. Memang tidak ada orang yang sempurna, tapi firman Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalamnya, memiliki hati bagi Dia, saling mendukung, saling menyokong, berkontribusi dalam semua pekerjaan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita, dalam semua tanggung jawab yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk melaksanakan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk kesempurnaan keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripada-Nya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal di diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa
bagi setiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita berdiri bersama dan sekalian orang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Sarah, menderita di bawah kekuasaan, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari ampunan dosa? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna. Kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi, kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Bapak, Ibu, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, baik yang ada dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing dan kita masuk dalam saat teduh.
Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tak kala ia diserahkan itu. Diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur dia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Bagi yang sudah mendapat dimohon untuk berdiri.
Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menaikkan doa syukur kita dan untuk perjamuan kudus serta doa syafaat. Untuk itu Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Bapa Sorgawi, kami juga datang kepadamu. Kami bersyukur atas pemeliharaan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur atas perjamuan kudus yang boleh kami lakukan pada hari ini, yang mengingatkan kami akan pengorbanan dan penyelamatan yang telah Engkau karyakan untuk keampunan dosa kami, dan sekaligus juga menjadi sukacita bagi kami untuk hidup hanya bagi-Mu. Bentuklah kami sekalian ya Tuhan, agar kami senantiasa menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk semua kesempatan-kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk memiliki hati bagi Engkau dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mampukan kami hanya mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kami hikmat dengan kemampuan, agar kami boleh menjalankan semuanya dengan baik, dan di dalamnya kami boleh berkenan, dijaga, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bahwa Engkau melihat hati kami. Engkau menginginkan kami memiliki hati untuk Engkau, apapun situasi kondisi hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu Bapa Sorgawi, berkati kami agar kami boleh berbuah daripada-Mu, agar kami boleh mampu memberitakan Injil-Mu dimanapun kami boleh ada, dalam semua apapun yang boleh kami lakukan, dalam semua karunia talenta yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah kami boleh memberikannya semua untuk Engkau, untuk kemuliaan dan kepujian hormat bagi nama-Mu. Ampuni kami Bapa, ketika kami lalai, ketika kami seringkali mempergunakan
menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan tidak bertanggung jawab kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa Sorgawi, melewati firman-Mu saat ini, biarlah kami senantiasa dikuatkan, bahkan kami boleh membenah diri kami, agar kami boleh senantiasa melakukan semua hal dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah momen perayaan Hari Perjamuan Kudus sedunia dan pekabaran Injil hari ini memberi tempat bagi kami untuk boleh melihat kebaikan Tuhan dan memberikan semangat motivasi kembali bagi kami untuk bersama-sama berkontribusi dalam semua pekerjaan-pekerjaan, bahkan juga pelayanan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, oleh sebab itu kami serahkan secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis dalam tugas dan tanggung jawabnya, dalam visi misi yang ada, menjadikan jemaat GKI yang misioner, yang mampu memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan dalam segi apapun, teristimewa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi dalam hidup kami, dalam keterbatasan kami semua saat ini Tuhan, kami mohon Kau berkati gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, dalam kiprahnya, dalam pekerjaan pelayanan yang dilakukan, mulai di tingkat Majelis Sinode Resort Jemaat, demikian juga semua pekerja-pekerja yang telah Engkau utus dan panggil untuk melayani, semua warga jemaat-Mu juga yang telah panggil dan utus untuk melayani dalam bidang masing-masing. Tuhan, biarlah kami boleh berkontribusi bersama, saling mendukung, berpegangan tangan maju untuk melayani Engkau, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kesulitan seperti apapun itu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari semuanya, bahwa Engkau akan memampukan gereja-Mu, secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis, untuk terus menyuarakan suara-Mu, memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan ini. Terkhusus Majelis Jemaat GKI Marturia, dengan juga semua para pekerja yang telah Engkau panggil dan utus untuk melayani dalam bidang masing-masing, bahkan juga seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami, agar kami boleh menjadikan hidup kami utuh di dalam Tuhan, agar semua kami memiliki hati untuk Engkau, untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau saja. Oleh sebab itu ya Bapa Sorgawi, kami serahkan semua pekerjaan-pekerjaan di dalam Tuhan, secara khusus pengurus pemberitaan kabar baik Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat Sinode Resort Jemaat yang telah Engkau panggil utus mereka untuk melayani dalam bidang ini Tuhan. Engkau berkati juga pendeta, vikaris, penginjil dan semua yang saat ini telah diutus dan ditempatkan dalam pos-pos pelayanan Injil dimanapun mereka ada. Biar Tuhan Engkau berkati mereka semua, Engkau mampukan mereka untuk bekerja. Dengan demikian ya Bapa, melewati semua yang mereka kerjakan, kami bersama-sama berkontribusi, saling mendukung satu yang lain untuk menjalankan semua perintah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pemberitaan Injil terus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga untuk semua program penata layanan dalam semua segi, dalam bidang masing-masing, juga Tuhan yang memberkati. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga syafaat kami ya Tuhan pada saat ini untuk dunia ini, terkhusus untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah, pemimpin kami dari tingkat pusat ke daerah-daerah. Dalam masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi, biar Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk boleh menjaga, mengelola bangsa ini dengan baik. Semua kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami semua warga masyarakat dan juga bersama-sama dengan para pemimpin bangsa ini boleh menjalankan kehidupan dengan baik dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan saja. Dan jikalau Tuhan berkenan, biarlah pandemi ini bisa berlalu dan kami bisa kembali menjalankan kehidupan kami dengan baik dalam penyertaan Tuhan pula. Tapi tentu bukan kehendak kami, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bapa di sorga, kami juga serahkan khususnya bagi seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Marturi, yang ada di gedung gereja ini, maupun seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing, bersama dengan keluarga mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Engkau lihat kerinduan mereka, Engkau lihat gumul juang mereka, Engkau lihat setiap sukacita, Engkau lihat setiap pergumulan yang saat ini mereka alami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu, biarlah pemeliharaan-Mu terjadi atas hidup mereka, baik mereka sebagai pribadi tiap pribadi
maupun juga di tengah-tengah rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Sebagai orang tuakah, sebagai suami istri, sebagai orang tua tunggal, sebagai anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua kami yang lanjut usia. Diberkatilah mereka semua. Biarlah mereka boleh menjalankan hidup mereka dengan baik, dengan pengharapan yang utuh di dalam Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, agar rumah tangga mereka juga memancarkan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, berkati semua jerih juang mereka, berkati setiap apa yang boleh mereka tekuni ya Bapa. Walaupun saat ini segala sesuatu serba sulit dan terbatas, tapi kami percaya Tuhan akan cukupkan, sediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa Sorgawi, kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu hanya kepada Engkau. Dalam 1 minggu yang akan kami lewati pula Tuhan, kami hanya serahkan kehidupan kami dalam penjagaan kasih dan berkat Tuhan saja. Bapa di sorga, demikian juga bagi saudara-saudara kami yang saat dalam keadaan sakit dan mungkin juga terbaring di rumah atau rumah sakit. Tuhan, Engkau berkati, Engkau menjamah mereka. Jikalau Engkau berkenan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan. Engkau berkati juga keluarga mereka masing-masing. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu-minggu ini. Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka. Biarlah mereka boleh selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab hidup mereka hanya karena anugerah-Mu. Biarlah mereka boleh memberikan dan yang terbaik bagi Tuhan. Dan demikian juga melakukan kesempatan indah yang Tuhan anugerahkan dengan hal yang baik untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Inilah kami Bapa di hadapan-Mu, inilah ungkapan syukur terima kasih, bahkan permohonan kami dengan kerendahan hati. Kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan membawa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita sekaligus untuk perjamuan kudus. Nas pengantar persembahan diambil dari Mazmur pasal 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara
kita mengumpulkan persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama sampai selesai persembahan syukur kita kumpulkan. Ku suka menuturkan. pengutusan dan berkat Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai senantiasa pada akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.